dari kalian ada nggak sih pengalaman cerita gitu yang horor, kocak ataupun lagi itu kali bener viral? Aku kayaknya lebih ke yang horornya sih. Ada nggak sih cerita kocak yang pernah kalian alami di SMP 2 gitu? Itu memalukan sih jujur. Gimana tuh? Apa gimana? Aku suka ya kan, pernah salah orang tahu dia. Kalau misalnya ini aku mau ngasih pesannya buat angkatan kita yang 226. Hai, halo semuanya. Welcome to our podcast Swag Spill with all girls. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Kita bakal cerita-cerita seru dan kita bakal spill juga nih ke kalian mengenai SMP Negeri 2 Bandung. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Perkenalin, nama aku Olin. Hai, nama aku Lea. Kenalin, aku Saski. Nah, sebelumnya kalian udah tahu nggak sih di mana lokasinya SMP Negeri 2 Bandung tuh? Tahu dong. Di mana tuh? Di Jalan Sumatera nomor 42. Oh, iya. Nah, menurut kita nih, kira-kira gimana sih fasilitas di SMP Negeri 2 Bandung tuh? Kalau misalnya dari aku sih, fasilitas di SMP Negeri 2 Bandung tuh bagus banget ya. Kayak lengkap juga, ada lab IPA-nya. Pokoknya menurut aku serba ada sih. Iya kan? Kalau menurut aku juga gitu ya, sama. Pokoknya di SMP Negeri Bandung tuh beneran luas. Aku juga nggak expect ternyata seluas itu, guys. Bener-bener kayak semuanya ada, kelasnya banyak. Jadi total ada 33 kelas kan ya. Nah, terus kayak ada banyak fasilitasnya, ada labcomnya, ada lab IPA-nya juga tadi yang udah disebutin. Nah, kalau menurut Sasi gimana nih? Menurut aku SMP Negeri 2 Bandung itu luas. Terus selain itu waktu MPLS aku sempet bingung kan kayak kemana-kemana Iya, ya, soalnya bener-bener benar-benar luas banget banget jadi ya, aku bingung. banget. Iya. Nah, terus nih, kira-kira pelajaran apa sih yang kalian suka sama yang kalian gak suka gitu? Oh, susah ya. Siapa? Kalau menurut aku sih, aku lumayan suka matematika. Di saat orang lain nggak suka matematika, dia suka matematika. Ya, gila. Biasa lah, anak pintar. Ambis juga ya. Anak ambis. Kalau Saski gimana? Menurut aku suka di pelajaran PJOK karena itu banyak di praktek gitu. Terus aku suka bahasa Indonesia. Ya. Kalau Oleh gimana? Kalau menurut aku sih, kayaknya aku lebih suka di seni ya. Iya, Itu seninya seru. sampai 2. Terus kalau misalnya pelajaran yang nggak aku suka sih di matematika sih. tadi kan ya, Di matematika ya kan? Iya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih, kalau misalkan SMP Negeri 2 Bandung tuh gede banget ternyata. Nah, kira-kira kalian juga ada culture shock gak sih pas pertama masuk SMP 2? Kayak misalkan dari cara belajarnya atau gimana gitu? Jujur, aku nggak belajar. Jujur, Aku tidak pernah belajar. oh iya. Padahal kan aku juga jujur kaget ya. Ternyata soalnya dari SD ke SMP tuh kan ada beberapa banyak perubahannya. Anak-anak SD tuh, seingat aku dulu pas aku masih SD tuh kayak mapelnya tuh masih lebih dikit daripada pas SMP. Jadi aku kayak lumayan kaget sih. Kalau Saski gimana? Aku sebenarnya kurang ini sih, maksudnya kayak waktu pertama kali ke SMP MPLS kayak asing aja gitu. Iya. Kaget juga. Iya, masih baru lah ya waktu itu kita. Iya. Menurut kalian kebiasaan anak dua tuh gimana sih semenjak kayak masuk itu dari SD ke SMP kan beda tuh kebiasaannya. Iya. Kalau menurut aku ya, kebiasaan anak SMP 2 tuh kayak bagus banget sih. Kita tuh setiap hari Selasa sampai Kamis tuh selalu duha. Iya. Itu bikin kita jadi lebih Rajin ya. Iya. Kalau menurut Alea gimana nih? Kebiasaan apa yang membuat kamu tertarik masuk SMP 2? Kalau misalnya menurut aku sih, kebiasaan yang paling menarik di SMP 2 tuh kayak mereka tuh ini inget ibadah banget, selalu sholat Masya zuhur, Allah ya, Masya Allah banget ya. Iya, bener-bener. Menurut kita nih, kira-kira ada nggak sih guru yang paling berkesan di Joya?
Oh, kalau aku ada banget sih. Aku tuh paling berkesan banget sama Bu Berli. Izin ibu. Karena Bu Berli itu kan guru matematika ya di SMP Negeri 2 Bandung, dan dari kelas 7 tuh ngajar aku. Jadi kayak baik banget. Akunya juga kayak ngerasa lebih nyaman gitu sama Bu Berli. Kalau misalnya mau Saski sendiri gitu. Menurut aku Bu Dewi sih, Bu Dewi PPKN. Oh. Karena dia tuh selain cara belajarnya seru, dia tuh lucu. Maksudnya ibunya lucu gitu, kayak gemes. Dia tuh selalu ada cara buat itunya. Iya. Kalau misalnya menurut aku sih Bu Yuli ya, soalnya Bu Yuli teh kayak Gen Z banget. kayak Soalnya sama kita gitu. Iya, sama 2 juga kan banyak banget guru Gen Z ya. Jadi Iya. pasti kitanya juga kayak lebih nyaman gitu ya. Iya. Nah, kalau dari menurut kalian nih, ada nggak sih spot yang paling favorit, paling menarik di SMP 2 Bandung itu? Soalnya kalau dari aku sih, aku nggak tahu kenapa suka banget sama di taman bacanya, terus di gornya, karena gornya tuh gede banget. Gitu. Kalau dari kalian gimana? Kalau misalnya dari aku sih, kayak aku sukanya di kursi hijau ya. Di situ kan nyaman, terus agak adem, terus sambil nunggu jemputan, jadi nunggu di situ sambil ngeliatin kegiatan anak lain. Kalau menurut aku sendiri di lapangan, karena itu tuh kita bisa melihat aktivitas, misalnya kayak ada yang lagi ekskul atau lagi pelajaran olahraga, dan juga habis dari lapangan sih biasanya kita ke kantin ya buat setuju. Karena kan kayak kita misalkan dari lapangan habis main, habis olahraga haus, capek, jadi kan kita butuh butuh asupan gitu. Berarti langsung ke kantin nih kamu ya. Iya. Wah, kakak. Nah, menurut kamu ada nggak sih makanan favorit atau kayak kantin favorit kamu? Ada banget. Gimana tuh? ada dimsum dan pastinya dimsum. pangsit sih. Pangsit enak banget itu. Pangsit tuh enak banget. Tapi kadang kalau misalkan kayak lagi hari Senin, Selasa gitu pakai baju putih biru kan suka takut tumpah ya. Iya. Suka Udah kan. Iya, soalnya kan seragamnya putih biru. Iya. Nah, Kira-kira ada nggak sih seragam favorit kalian di SMP 2? Ada. Kalian bagus, ada banget. Ada. Berarti kayak sampai Oh iya, itu bagus banget. Itu bagus banget. karena kayak estetik bagus. Iya, Dia kan bagus. mencerminkan SMP 2, terus kayak bagus, clean gitu. Logonya Nah, logo aku mah selain batik ada juga itu seragam hari Jumat. Oh iya, Yang baju itu muslim tuh, ya. Baju muslim itu juga kalau bisa dipakai adem. Bener. Ya, pakai kerudung juga. Iya, kan kita setiap hari Jumat ada kebiasaan buat yang ceweknya pakai kerudung ya. Ya. Kalau menurut aku sendiri sih kebaya, karena kayak kita lebih anggun. Oh iya, benar. Ini apa? Ini budaya banget. Tuh. Kalau dari kalian ada nggak sih pengalaman cerita gitu yang horor, kocak ataupun lagi itu kali bener ya kak? Jadi aku kayaknya lebih kayak horornya sih. Karena kayak wow, jadi ini waktu itu tuh ceritanya tuh aku subuh-subuh kayak sampai 2. Soalnya waktu itu aku lagi ada asrama buat ekstrakurikuler di SMP 2. Karena kan SMP 2 tuh punya banyak ekstrakurikuler ya. Dan salah satunya aku tuh masuk ke ekstrakurikuler Paskasama. Itu tuh kayak paskibra gitu. Nah, jadi waktu itu ada asrama. Nah, jam 5 pagi tuh aku ke SMP 2 lah. Nah, waktu itu kebetulan lagi butuh tongkat. Nah, di situ aku tuh ke daerah Sanggar Pramuka karena awalnya kan mau ngambil tongkat gitu kan. Oh iya. Nah, dan itu tuh Sanggar Pramuka tuh kayak di paling pojok gitu. Dan itu tuh kayak sebuah rukes yang emang katanya nih ya, katanya terkenal serem, dan ada poker juga, ada pojok angker. Nah, waktu itu tuh karena masih subuh-subuh, jadi aku ke sana lagi bener-bener kayak nggak banyak kan sih ya waktu itu tuh, jadi kayak lumayan kerasa sepi, dan kan lampunya kayak remang-remang gitu karena masih pagi, jadi kayak aku melihat ada yang ada cewek yang di sana, tapi aku nggak tahu itu siapa. Dan juga itu ya cerita yang pertama. Aku juga ada lagi cerita lainnya. Waktu itu tuh aku pernah pulang malam sekitar jam 7 gitu, karena itu lagi hujan deras banget. Nah, jadinya tuh
aku tuh nunggu di pos satpam dan aku tuh nunggunya tuh sama ada salah satu kakak kelas gitu kan. Nah di saat itu tuh awalnya tuh kita cuma diem doang di pos satpam sampai akhirnya kakak kelas itu tuh kayak ngomong nyium kayak bau bangkai gitu gak sih, kayak bau darah. Dan juga rasanya kayak gitu. Serem banget. Terus itu apa? Bangkai tikus? Gak tahu itu, jadi sampai sekarang aku juga nggak tahu. Nah Serem banget. Itu Nini di mana? di pos satpam waktu itu. Nah kalau dari kalian ada nggak sih cita-cita gitu sama di SMP 2? Nah, kamu ada nggak kisah percintaan? Enggak ada sih jujur. Oh iya kan? Enggak ya. Oh iya. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih ya ada juga sih kita cerita gitu. Karena kan juga masih umurnya Masih masih SMP, SMP ya. terus juga belum Cita-cita digolain dulu. sama orang tua untuk pacaran. Jangan dulu ya. Nggak boleh ya. Kita nggak dibolehin, nggak diizinin. Nah, ada nggak sih cerita kocak yang pernah kalian alami di SMP 2 gitu? Saski ini kayaknya ada ya. Saski kan banyak banget ya. Kocak Apalagi mulu orang nih yang orangnya. kasih. Ada nggak ceritanya? Itu memalukan sih jujur. Gimana tuh? Apa? Soal apa misalnya? Aku suka Ya kan, salah orang tahu dia guys. Gimana tuh waktu itu ceritanya tuh? Boleh dong ceritain. Oke, Ceritain lagi nih. itu tuh waktu aku pas baru masuk sekolah. Itu tuh aku kan ikut ekskul kan, salah satunya di basket. Terus aku kan ini kan ganti baju, abis itu kayak di sama coachnya tuh disuruh kayak tes gitu kan, tapi aku nggak bisa karena aku masih belajar gitu, aku baru masuk. Terus kayak temen aku tuh nyuruh aku buat duluan, tapi aku nggak mau. Jadi kayak ini temen aku, ini aku. Terus tuh dia mundur ke belakang dan aku ikut ke belakang. Terus kayak aku lagi merem, terus tuh tiba-tiba dia tuh pindah. Terus aku kayak di depan aku pikir itu masih temen aku. Terus waktu aku peluk, kok kayak kerempeng. aku pikir beneran temen aku, tapi kayak ini bukan, posternya beda. Terus waktu aku buka mata aku bukan, aku bener-bener kayak ada orang siapa ya. Ternyata itu bang kelas. Ya Allah, Benci. Udah deh, udah gitu dong. Udah aku aduh, lumayan ya ada banyak cita-cita kita nih masih SMP 2. Pasti banyak juga ya kenang-kenangan di SMP 2. Iya. yang Nah, gak bakal terlupakan. Ya, Bener. Nah, kira-kira kenangan yang paling berkesan di SMP 2 tuh apa sih? Kenangan yang paling berkesan kalau menurut aku sih kayak main sama teman-teman. Bener banget. Kalau menurut aku juga gitu ya, pas lagi eskul kayak lagi menghabiskan waktu sama teman-teman, lagi lomba gitu-gitu. Kalau dari Alea gimana nih? Kalau misalnya dari aku paling berkesan tuh waktu ya pas ngumpul sama teman-teman lah, apalagi pas banget. waktu kayak bercanda sama yang sekelas. Jadi Iya, bukan iya, seru banget kayak kan. cewek cowok ngumpul, jadi bukan cewek-cewek cowok-cowok gitu. Itu Iya, paling nggak berkesan. bersirkel. Iya, nggak bersirkel gitu lah. Iya. Typo dikit ya. Nah, terakhir ada nggak sih pesan kalian buat yang kayak masih SD mau masuk SMP 2 atau gimana gitu dari kalian? Kalau buat aku sih rajin belajar dan aktif di itu ya, di ekskul gitu. Tapi ke organisasi sih sebenarnya. Kayak bener-bener. Kalau dari Alea? Kalau misalnya aku mau ngasih pesannya buat angkatan kita yang 226. Khususnya yang udah mau lulus Iya, SMP, yang udah mau masuk SMA. Semoga kalian masuk ke SMA yang kalian mau. Amin. SMA yang kalian mau. Amin ya Allah. Terus juga jangan lupa sama teman-teman kalian yang ingat kenangan kita yang ada di SMP 2. Jangan asing. Gitu ya, jangan Iya, asing. aduh, asing ini. Lagi makan garam. Ya, semoga asing. pas kita SMA masih bisa ketemu lagi. Iya, bener Oke, sih. nah, dari Olive, Aku setuju banget sih sama omongan kalian ya. Kalau buat anak SD yang mau masuk SMP 2 terutama, kalian harus tetap semangat. Semoga kalian juga bisa masuk SMP 2, SMP yang kalian mau. Terus kayak kalian juga sama di SMP harus aktif, ikut organisasi, eskul ataupun kayak lomba-lomba gitu.
buat mengharumkan nama SMP 2 lah ya. Iya. Nah, kalau pastinya. buat angkatan 226 kecintaan kita semua, kalian harus semangat terus ya nanti masuk SMA. Semoga masuk SMA yang diinginkan. Terus kayak jangan lupain kita, bener Iya. banget, jangan lupain kita. Terus kalau bisa tetap jaga nama baik SMP 2 itu sih. Gitu ya podcast dari kita, semoga seru apa kayak Iya. senang gitu. Semoga bermanfaat juga. Terus juga buat adik-adik yang mau masuk ke SMP, semoga kalian tahu gini cerita SMP 2 tuh Bener. gitu. Oke, mungkin segitu aja kali ya cerita yang bisa kita bagikan ke kalian semua. Semoga bermanfaat. Nah, kalau kayak gitu sampai jumpa lagi di next episode podcast Swag Spill with All Girls. Bye bye.